suku Dayak Punan atau Penan. Merujuk riset Parditapajadi dan rekan-rekannya, orang-orang Punan Batu menjelajah wilayah hutan luas berdasarkan data perangkat sistem posisi global GPS. Para pemburu peramu itu berjalan menjelajah hutan luas sampai ke desa Antutan, desa Jelarai, bahkan sampai ke perbatasan Berau. Terdapat setidaknya 9 goa yang bisa mereka singgahi dalam ruang hidup mereka. Liang Benau adalah yang paling dekat dengan hilir Sungai Sajau. Goa lainnya secara berturut-turut ke arah hulu adalah Nyahut, Pasuang, Pinasing, Tilawang, Batu Dupat, Kateweng, Sagon, dan Bintang. Beberapa liang yang ditulis terakhir berjarak 2-3 hari berjalan kaki dan dari Pondok Kajon dan Manik di hilir Sajau. Liang Bintang diyakini berada di garis wilayah Berau. Tidak hanya di hulu, ruang jelajah Punan Batu juga mengarah ke hilir Udor. Misalnya, selama bulan gelap lalu tinggal di pondok yang berada dekat jalan provinsi. Kalau sedang musim buah dan madu, kami jalan sampai ke liang terjauh, kata Sandi. Walaupun begitu, ruang hidup berupa hutan yang bisa mereka jelajahi untuk mencari sumber makanan itu kini semakin sempit. Kurang dari tempat perjumpaan Sandi dan Odor di Pohon Torai tadi telah ada kebun palawija milik perorangan. Para pekerja di kebun itu berasal dari Jawa dan Sulawesi. Mereka kerap bermalam di ladang itu, tetapi mereka memiliki sepasang sepeda motor untuk masuk keluar hutan, sebab jalan berbatu-batu baru saja dibuka setahun terakhir. Ujung jalan itu selempar batu dari ujung pondok keluarga Sandi. Kebun sawit kini juga terbentang di lokasi yang berjarak 1 jam berjalan kaki dari padang palawija tersebut. Persis setelah gerbang keluar kebun sawit itu, jalan semakin besar, memungkinkan mobil pengangkut sawit melintas. Kebun sawit yang juga bermunculan di berbagai sisi hutan Punan Batu. Salah satu di antaranya di seberang Pondok Bodon dan keluarganya. Namun bukan hanya kebun milik perorangan yang menyepit orang-orang Punan Batu, tapi juga perusahaan skala nasional yang beroperasi atas izin pemerintah. Sebagian wilayah yang dijelajahi Punan Batu sejak masa silam itu sekarang merupakan konsesi 2 perusahaan kayu, yaitu PT Inhutani 1 Persero, Unit Manajemen Hutan Sambarata, dan PT ITCI Kiani Hutani. Data ini merujuk pemetaan wilayah yang baru-baru ini dilakukan Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Orang Punan Batu tidak hanya sekali menjumpai orang luar dalam perjalanan mereka sehari-hari. Konfrontasi itu kerap berujung tidak seimbang karena orang-orang
Punan Batu tidak memiliki dokumen apapun untuk membuktikan bahwa mereka telah hidup lebih dari ratusan tahun di hutan tersebut. Kami sudah memperingatkan orang-orang yang mengambil lahan. Kami sampai pada tahap melarang mereka berkebun, kata Manik. Kami sudah putus asa. Ini tempat kami mencari makan. Orang dari luar mengancam, mana surat kalian? Kami bilang kami memang tidak punya surat, karena tempat asli kami memang di sini, ujar Kajom menambahkan. Kecemasan melingkup seluruh orang Punan Batu. Mereka mengupayakan berbagai cara untuk mempertahankan hutan kecuali jalan konservasi fisik milik pemerintah. Odor bersama anak laki-lakinya, misalnya, menandai beberapa pohon dengan cat berwarna merah sebagai batas agar orang luar tidak terus-menerus melebarkan kebun mereka. Namun cara itu pun kandas. Pohon-pohon ditebang orang luar untuk membuka lahan, baik untuk sawit maupun usaha kayu. Kajom berkata, berbagai pohon menjulang itu bukan saja jatuh merusak tanaman ubi-ubian liar dan menghilangkan ekosistem binatang buruan, tetapi suatu kali juga menyaris menimpa orang Punan Batu. PT In Hutani 1, Sambarata, dan PT ITCI, Kayan Hutani, sama-sama memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Luas hak kelola PT Hutani 1 Sambarata mencapai ribuan hektar atau nyaris 2 kali luas DKI Jakarta. Sementara hak kelola PT ITCI Kayan Hutani juga sama. PT Hutani 1 merupakan perusahaan milik negara yang dikelola hutannya tidak hanya berada di Berau, tapi juga beberapa daerah lain. Kayu yang mereka proses merupakan berasal dari khas Kalimantan seperti kayu bengkirai, meranti, dan keruing. Perusahaan ini memproses kayu menjadi sejumlah produk, antara lain kayu gergajian yang berbentuk balok persegi panjang, kusen jendela, dan papan kayu yang bisa digunakan menjadi meja dan kursi atau lantai. Kayu produksi PT Hutani 1 termasuk yang berasal dari ruang hidup Punan Batu, diekspor ke Amerika Serikat serta negara-negara Eropa dan Asia Timur. PT Hutani 1 Sambarata dan PT ITCI Kayan Hutani sama-sama memegang sertifikat pengelola hutan produksi lestari. Dokumen ini dikeluarkan oleh Indonesian Property Certification Corporation dengan mengacu skema sertifikasi internasional dari Program for the Endorsement of Process Certification. Direktur Hutani 1, Oman Soherman, menyebut perusahaannya mengetahui dan mempertimbangkan keberadaan Punan Batu dalam oposisi mereka. Dia katakan pihaknya selama ini sudah mempekerjakan 2 orang Punan Batu. Oman membuat klaim sejak 2019 In Hutani 1 memberikan dana sebesar 1,9 miliar kepada warga Punan Batu. Uang itu disebutnya sebagai insentif alias uang pengganti untuk kayu-kayu yang berada di sekitar Punan Batu. Dasar perhitungannya, In Hutani membayar 13.000 per meter balok kayu. Kami memberikan premi insentif berdasarkan hasil produksi kayu dari lingkungan tempat tinggal mereka untuk membantu perekonomian, ujar Oman.
Daerah perusahaan memperkuat pernyataannya dengan menunjukkan sejumlah berkas beberapa foto. Dalam dokumen itu memperlihatkan warga Punan Batu termasuk Sandi mengikuti pertemuan dengan perwakilan Inhutani 1. Dalam potret Sandi tampak menerima sejumlah uang. Namun Sandi membantah bahwa dia dan kelompoknya telah menerima sejumlah uang miliaran rupiah dari Inhutani. Sandi saat itu tengah menjalani periode keduanya sebagai ketua RT yang mencakup 96 warga Punan Batu. Punan Batu, kata Sandi, baru menerima uang dari Inhutani 1 sejak awal 2022, jumlahnya sekitar 200 juta. Sandi berkata, orang Punan Batu yang bekerja untuk Inhutani adalah Nuing. Sandi memanggilnya dengan sebutan alias paman, yaitu Hakim Nuing. Nuing dan sejumlah kerabatnya tidak hidup berdampingan dengan 96 Punan Batu yang dipimpin Sandi. Mereka masih berhubungan keluarga dengan kami karena perbedaan sikap mereka memilih menyendiri. Sejak Inhutani berjalan di sini, dia atau Nuing sudah bekerja di sana, tutur Sandi. Sementara itu, PT ITCI Kayan Utani merupakan perusahaan privat yang berkantor pusatnya berada di Jakarta. Direktur utamanya adalah Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono. Dia adalah keponakan Prabowo Subianto. Dalam jawaban tertulis, Thomas Jiwandono menyebut area yang mereka kuasai bukan tempat permukiman Punan Batu. Mereka hanya masuk untuk berburu, mencari ubi-ubian dan ikan sekitar sungai saja, ujar Thomas. Sejak melakukan operasional pemanfaatan kayu di kawasan itu, Thomas menyebut perusahaannya tidak pernah berkonflik dengan warga Punan Batu. Saat lagi perusahaan lain yang beroperasi sekitar Punan Batu adalah PT Dharma Inti Sawit Lestari atau DIL. Korporasi ini menginduk kepada PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2013. Berdasarkan titik-titik mobilisasi masyarakat Punan Batu dan peta hak guna usaha, PT DIL pergerakan mereka berada di luar batas kami menyadari sepenuhnya keberadaan mereka, kata Denny Colin Munang, Chief Sustainability Officer DSN.